Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman mahasiswa, calon wirausaha muda, kita balik lagi di aktivitas tutoring kewirausahaan nih. Gimana nih semangat untuk usahanya? Masih terus menggebu-gebu ya? Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mempertahankan rasa optimisme itu sehingga teman-teman bisa mencapai sebuah kesuksesan di usia muda. Ya, oke. Amin. Allah, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu bisa kesampaian ya untuk teman-teman 3 TOI. Oke. Di sesi ini kita akan membahas mengenai manajemen keuangan dan juga resiko usaha. Oke, ini adalah materi terakhir teman-teman ya dari tutoring teori kegiatan kewirausahaan yang kita lakukan gitu ya. Jadi mudah-mudahan dari semua pengetahuan teman-teman yang peroleh melalui aktivitas tutoring teori ini bisa nanti diimplementasikan, bisa menjadi sebuah dasar dalam aktivitas usaha yang teman-teman lakukan. Nah, di pekan ini kita akan membahas mengenai manajemen keuangan gitu ya. Jadi yang namanya usaha, yang namanya bisnis juga kita bisa kelola berdasarkan perspektif keuangan. Ini sangat penting sekali gitu ya. Jadi banyak sekali praktisi yang merekomendasikan pengelolaan bisnis itu berdasarkan catatan keuangan, berdasarkan manajemen keuangan yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi dalam sesi ini adalah bagaimana kita mengelola uang dalam aktivitas bisnis kita sehingga berjalannya bisnis itu dapat dengan lancar gitu ya. Nah, kalau menurut saya teori yang disampaikan dalam topik ini sangat detail sekali, sangat mendasar sekali gitu ya. Meskipun nanti pada implementasinya mungkin tidak akan sedetail, tidak akan serumit yang disampaikan dalam teori. Tapi yang kita pelajari dalam sesi ini itu bisa kita jadikan sebagai dasar pengetahuan yang berkaitan dengan aktivitas pencatatan keuangan dalam aktivitas bisnis. Jadi dasarnya kita pelajari dulu hari ini, kemudian dari teori-teori dasar ini implementasinya meskipun nanti berbeda, tapi dapat kita gunakan sebagai ground studinya, gitu ya. Studi dasarnya adalah teori-teori yang disampaikan dalam materi ini. Oke. Berikutnya adalah agenda yang akan dibahas dalam materi ini adalah mengenai basic financial management for startup and business owner. Gitu. Jadi betul seperti yang saya sampaikan sebelumnya, materi yang dirangkum dalam PowerPoint ini adalah basicnya, gitu ya, basicnya, dasarnya, dasar pengetahuan dalam hal financial management, gitu ya. Kemudian nanti juga akan dibahas mengenai financial feasibility analysis gitu ya, tentang studi kelayakan bisnis gitu ya. Dari segi finansial gimana sih yang namanya usaha kita. Biasanya kan kita bikin bisnis plan ya teman-teman, nanti beberapa pekan ke depan akan diminta proposal bisnis plan-nya. Nah, dari segi keuangan itu dapat dinilai nih, layak nggak sih bisnis plan-nya, bisnis project-nya kita hitung berdasarkan angka-angka yang kalian sajikan dalam bisnis plan. Itu menggunakan financial feasibility analysis. Nah, tujuan akhir dari pembelajaran materi manajemen keuangan ini adalah nanti kalian dapat mengetahui dan dapat mengelola modal kerja usaha gitu ya. Kemudian juga dapat mengelola pinjaman, kemudian dapat mengelola cash flow, dan yang terakhir adalah bisa memanage financial performance dari aktivitas bisnis kalian gitu ya. Oke, kita mulai perlahan-lahan gitu ya. Nah, di sini pengelolaan keuangan untuk startup gitu ya. Ini merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi teman-teman yang akan membuat usaha, bagi teman-teman yang akan membuat startup gitu ya. Pengelolaan keuangan itu merupakan aspek vital yang harus kita pahami gitu ya. Kita tahu dulu nih gimana cara ngatur uangnya gitu. Ketika kita udah tahu cara ngatur uangnya, kita bisa menentukan strategi ataupun kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan bisnis kita melalui modal yang kita punya gitu ya. Nah, pengelolaan keuangan ini mutlak dilakukan agar uang itu dapat terkumpul ya. Kumpulnya di sini adalah kumpul dalam pos yang berbeda. Memang kalau misalnya kita menjalankan bisnis, uangnya sih pasti ngumpul gitu ya. Tapi kan ngumpulnya uang tersebut kita nggak tahu. Apakah ini uang dari dompet pribadi, uang dari gaji saya sehari-hari, atau uang hasil dari aktivitas bisnis. Nah, itu harus kita perhatikan gitu ya. Nah,
untuk mengetahui bagaimana uang dapat kumpul gitu ya, kita harus melakukan pemisahan. Jangan sampai pos pribadi dan pos bisnis itu tercampur dalam satu dompet yang sama, tercampur dalam satu tabungan yang sama. Kalau misalkan terjadi seperti ini, akan sulit ekspansi dari aktivitas bisnis kita. Akan melulu di situ aja levelnya gitu ya, nggak akan step up levelnya. Tetap aja gitu usahanya tuh yang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari misalkan, karena bercampur nih antara pos pribadi dan pos bisnis, malah konsumsinya nanti akan lebih besar gitu. Jadi kita harus pisahkan mana pos pribadi dan mana pos bisnis supaya lebih mudah mengatur strategi ke depan untuk ekspansi bisnis kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya misalkan kita kalau mampu kita melakukan pemisahan pos di awal. Kita di awal kita catatkan ini adalah modalnya berangkat dari pos pribadi gitu ya. Kemudian nanti ketika ada penjualan itu adalah masuk ke dalam pos bisnis. Memang pada awalnya kan meskipun ini usahanya kecil-kecilan, meskipun ini usahanya adalah usaha pribadi saya sendiri, tapi kan pada akhirnya harus kita pisahkan mana yang masuk dari kerjaan sehari-hari, mana yang masuk dari aktivitas bisnis gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa pisahkan pos itu di awal karena memang dari usaha pribadi tadi, dari dompet sendiri gitu ya, kita bisa pisahkan di akhir gitu ya. Di akhir itu kita kumpulkan berbagai catatan pembelian, berbagai nota modal yang kita keluarkan, kemudian catatan dari penjualan yang kita lakukan. Nah, dari sana kita lakukan pemisahan. Mana yang namanya pos pribadi, mana yang namanya pos bisnis. Setelah itu bisa kita gunakan untuk periode-periode berikutnya, bulan kedua, bulan ketiga, sehingga nanti dalam bulan keempat, kelima, dan seterusnya sudah bisa terpisah gitu ya. Kalian punya income yang berbeda. Ini adalah income dari pekerjaan sehari-hari saya sebagai konsultan, dan ini misalkan income saya dari aktivitas bisnis saya misalkan. Nah, seperti itu. Jadi punya dua pos pendapatan. Itu harus mutlak kita pisahkan ya. Nah, caranya bagaimana untuk bisa mengelola keuangan seperti itu? Bisa memisahkan. Nah, caranya adalah dengan melakukan pembukuan. Kita catat semua pengeluaran, kita catat semua yang namanya pemasukan, gitu ya. Nah, kalau misalkan pusing gimana? Kita nggak mau ribet nih kayak orang zaman dulu bikin bisnis, catat dalam buku besar gitu, satu persatu itemnya. Sekarang kan zamannya teknologi. Dalam Android gitu ya, dalam Play Store misalkan itu udah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mencatat untuk pembukuan. Aplikasi-aplikasi pencatatan itu banyak banget, bahkan praktis dan powerful gitu ya. Teman-teman bisa cek di sana, bisa gunakan itu sebagai salah satu media penunjang untuk aktivitas bisnis kalian. Nah, dari pencatatan ini akhirnya kita bisa gunakan laporan keuangan tersebut untuk pengambilan keputusan. Dengan mencatat pemasukan, dengan mencatat pengeluaran, kita akan semakin mudah melakukan pengembangan bisnis, gitu ya. Karena tadi posnya sudah berbeda, kita akan dengan mudah, oh iya bisnis kita perlu dikembangkan nih, melebarkan sayap, oke modal yang dari sini berapa, pendapatannya berapa, sehingga pengambilan keputusan akan dapat dengan mudah dilakukan, gitu ya. Oke, berikutnya mengenai sumber modal usaha. Ini sudah kemarin dibahas sedikit ya dalam pertemuan sebelumnya, bagaimana cara kita mendapatkan modal usaha dan modal usaha itu apa saja gitu ya. Ini kita bahas lagi sedikit gitu ya, bahwa yang namanya sumber modal usaha itu dapat terdiri dari tabungan ataupun deposito individu. Gitu. Ini kalau misalkan modalnya modal pribadi dari tabungan. Kalau misalkan tidak dari tabungan, kita bisa melakukan pinjaman. Ada beberapa tipe pinjaman dari keluarga, pegadaian, BPR, kemudian lembaga keuangan lain seperti venture dan juga leasing gitu ya. Kemudian sumber modal usaha juga kita bisa dapatkan dari yang namanya penjualan produk. Sebelum kita bisnis misalkan kita butuh modal ya kita jualan dulu deh. Kita jualan produk orang lain dulu misalkan untuk ngumpulin tabungan sehingga setelah uangnya kumpul gitu ya kita dapat modal kita bisa bikin usaha sendiri. Nah, terkait dengan pinjaman nih direkomendasikan untuk teman-teman ketika melakukan pinjaman lakukan dulu yang ini ya, pinjaman dari keluarga ataupun kerabat karena ini sifatnya yang paling fleksibel dan paling mudah didapatkan.
Dari bank dan lembaga keuangan lain juga itu mudah didapatkan, tapi biasanya mereka meminta persyaratan tertentu, mereka akan mencairkan pinjaman untuk aktivitas usaha yang sudah berjalan. Nah, untuk teman-teman yang baru memulai aktivitas usahanya, karena tidak ada bukti, misalkan tidak ada, belum bergerak usahanya, ya berarti kita nggak bisa melakukan pinjaman ke bank dan lembaga keuangan gitu. Kita hanya bisa pinjam ke keluarga dan kerabat gitu ya. Kita manfaatkan keluarga kita pinjam sedikit-sedikit dari keluarga dan kerabat yang kita punya gitu ya. Oke, itu berkaitan dengan sumber usaha modal. Berikutnya kita bicara mengenai biaya. Nah, ini penting nih teman-teman. Informasi ataupun pengetahuan tentang biaya dalam aktivitas bisnis penting kita ketahui, karena dari sini kita bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang kita ambil dalam produksi usaha kita gitu ya. Nah, dari segi sifat, yang namanya biaya pada semua aktivitas bisnis itu terbagi dua. Ada yang namanya fixed cost dan ada yang namanya variable cost. Yang pertama adalah fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap gitu ya, biaya tetap pada setiap produksi. Mau berapapun jumlah unitnya, itu biayanya rupiahnya adalah tetap di sini. Makanya bentuk grafiknya adalah seperti ini gitu ya. Grafiknya seperti ini, datar dari kiri ke kanan. Di sini kan jumlah unit ya, ada 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Kemudian ini rupiahnya ke atas makin tinggi. Jadi jumlah unitnya makin banyak, tetap aja biayanya segitu. Nah, yang termasuk ke dalam kategori fixed cost ini itu adalah biaya sewa, biaya iklan pemasaran, gaji karyawan, pajak, asuransi. Nah, itu adalah contoh-contoh dari fixed cost. Berapapun jumlah unit yang kita produksi, gaji karyawan bulan yang kita keluarkan kan tetap sekian, tetap segitu, gitu ya. Begitupun dengan biaya sewa gedung misalkan. Kita mau produksi 10, mau produksi banyak, tetap sewa gedung itu per tahunnya, per bulannya adalah sekian nominalnya, tetap di sini ya. Nah, kemudian yang kedua, sifat biaya yang kedua itu adalah variable cost. Kalau variable cost itu mengikuti gitu ya, setiap jumlah unit yang diproduksi, biayanya juga semakin tinggi. Makanya bentuk kurvanya adalah dari kiri bawah ke kanan atas, melintang ke atas gitu ya. Nah, ini adalah biaya yang dapat berubah sesuai dengan jumlah produksi. Contohnya misalkan biaya bahan baku. Tentu saja yang namanya biaya bahan baku, semakin banyak jumlah unitnya, rupiahnya kan akan semakin besar gitu ya. Contohnya adalah biaya bahan baku, kemudian biaya pengiriman misalkan, biaya tenaga kerja langsung misalkan, kalau misalkan dihitung upahnya per jumlah produksi dari pegawai, kemudian biaya-biaya yang lain gitu ya. Jadi biaya variable cost itu adalah biaya yang mengikuti jumlah unit yang diproduksi. Semakin banyak jumlah unit yang diproduksi, semakin besar juga rupiah yang dikeluarkan. Gitu ya. Oke. Nah, dari fixed cost dan variable cost ini nanti ada yang namanya total cost. Total cost itu adalah jumlah dari fixed cost dan variable cost. Nah, analisis untuk biaya ini nanti bisa teman-teman kaitkan dengan yang namanya titik impas atau break even point. Nah, break even point ini adalah titik di mana kita nggak untung nggak rugi ya, istilahnya seperti itu, nggak untung nggak rugi. Tapi berdasarkan analisis break even point ini kita bisa tahu dalam jumlah posisi berapa nih kita harus bertahan supaya kita nggak rugi. Kita harus jual di angka berapa nih supaya kita nggak rugi. Nah, ini adalah analisis break even point. Di sini ada irisan ya, irisan antara penjualan dan juga total cost. Tadi total cost itu adalah jumlah dari variable cost dan fixed cost ya teman-teman. Nah, grafiknya kalau misalnya dalam rupiah dan jumlah unit, grafik total cost adalah seperti ini. Kemudian penjualannya misalkan kita hitung ini dari titik 0 sampai kepada berapa. Ini adalah grafik atau kurva penjualan. Irisan-irisan ini adalah yang kita gunakan sebagai analisis break even point. Jadi di titik berapa kita akan mendapatkan break even point, di titik berapa kita akan mendapatkan profit. Nah, dari analisis ini kita bisa mengetahui nih
kita harus menjual, kita harus memproduksi berapa banyak supaya kita nggak rugi. Karena kan ini irisan rugi nih, di sini ini loss gitu ya. Karena di bawah break even point. Sementara yang profit ini adalah di atas eh, break even point begitu ya. Oke. Berikutnya adalah mengenai teori manajemen keuangan ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa dibaca ulang ya, bahwa yang namanya manajemen keuangan ini perlu dilakukan agar aktivitas usaha berjalan efektif dari segi finansial. Nah, manajemen keuangan ini dilakukan dengan mendokumentasikan yang pertama adalah neraca keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, ini ada definisinya, silahkan dipelajari gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan perlu yang lebih detail lagi, silahkan teman-teman tanyakan. Nanti akan saya berikan materi mengenai neraca keuangan, laba rugi, dan arus kas. Ini hanya sekilas saja sebagai pengetahuan dasar bagi teman-teman yang akan melaksanakan bisnis, gitu ya. Nah, kemudian fungsinya apa sih ketika kita mencatat segala aktivitas bisnis kita? Fungsinya ya kita bisa menentukan strategi untuk ekspansi bisnis gitu ya. Berapa yang harus kita jual supaya kita ingin mendapatkan keuntungan sekian misalkan, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak rugi, kita harus jual berapa, intinya sih seperti itu ya. Jadi dengan angka-angka dalam laporan keuangan itu meliputi angka pemasukan, pengeluaran gitu ya, kita dapat melakukan yang namanya pengembangan gitu ya. Dari pemasukan sendiri misalkan kita bisa mengetahui pertumbuhan penjualan, kita bisa mengetahui item paling banyak terjual dan item paling sedikit terjual, kemudian kita bisa merumuskan strateginya. Dari catatan pengeluaran, kita bisa menganalisis pengeluaran terbesar itu seperti apa, dampaknya seperti apa. Kemudian besaran fixed cost dan variable cost itu bagaimana korelasinya, sehingga kita bisa membuat analisis tentang budget marketing dan hasilnya. Nah, dari pemasukan pengeluaran itu tentu saja tadi berulang kali saya sampaikan, kita bisa gunakan untuk pengembangan usaha kita. Gitu ya, kita bisa proyeksikan ke depan seperti apa. Oke. Nah, laporan-laporan keuangan tersebut banyak bentuknya ya, tapi yang paling sering digunakan itu adalah seperti ini. Neraca keuangan atau balance sheet ya. Nah, neraca keuangan ini adalah model T nih teman-teman, karena ada dua model neraca keuangan ini, ada yang modelnya ini model T ataupun kontrol, ada juga yang staffel. Yang staffel itu ke bawah gitu ya dalam satu halaman, tapi yang neraca keuangan ini dibagi dua kolom. Kolom pertama itu adalah aset dan kolom keduanya adalah kewajiban dan ekuitas, kewajiban dan modal gitu ya. Nah, kolom yang kiri kita isikan dengan semua aset yang kita punya, current aset, kemudian cash kita punyanya berapa, kemudian persediaan kita ada berapa, kemudian fixed asetnya kita punya perlengkapan seperti apa, kita punya tanah di mana, misalkan kita punya nilai gedungnya berapa, kita nominalkan di sini. Sementara ini adalah liability. Liability itu adalah utang ya, utang. Kita punya utang berapa gitu ya. Utangnya kita masukkan, berbagai poin kita masukkan di sini, kemudian ditambahkan dengan equity. Kita punya modalnya berapa? Nah, yang paling bagus ini adalah balance, seimbang antara aset yang kita punya dengan kewajiban plus modal. Gitu ya, yang bagus usahanya adalah ini bentuknya adalah stabil. Gitu ya, silakan nanti teman-teman pelajari lagi ini, ataupun ketika ada yang ingin ditanyakan tentang neraca keuangan silahkan melakukan kontak lebih intensif dengan saya dan teman-teman dalam forum diskusi ya. Oke. Kemudian berikutnya ini bicara mengenai cash flow nih. Cash flow yang biasanya dilakukan, diimplementasikan dalam aktivitas bisnis ada 3 macam nih teman-teman. Ada initial cash flow dan juga ada cash flow yang lain nanti di bawah setelah ini ya. Nah, yang pertama kita bahas juga initial cash flow. Initial cash flow ini adalah yang pertama kali kita lakukan pencatatan, di mana kita melakukan pertimbangan pengeluaran yang kita lakukan itu apa saja, kemudian kita akan mendapatkan pemasukan dari mana. Itu adalah semacam mindset ataupun pola gitu ya. Pada saat kita melakukan awal usaha kita dapat masukannya dari mana, kemudian modalnya berapa. Itu yang perputaran itu yang kita catat di sini
gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam PowerPoint ini yang namanya initial cash flow itu biasanya dikeluarkan pada saat awal pendirian suatu proyek investasi gitu ya. Aliran kas, pengeluaran kas untuk investasi yang berupa pembelian tanah, pembangunan pabrik, pembelian mesin, pengeluaran kas lain untuk mendapatkan aktivitas tetap, termasuk untuk modal kerja. Ya, jadi ini adalah catatan-catatan yang kita lakukan pada saat kita melakukan awal pertama kali aktivitas bisnis, gitu ya. Kemudian yang kedua ada operational cash flow, aliran kas masuk dan keluar dari penjualan, yang tadi dari data penjualan, harga produksi, dan variabel-variabel lain. Sementara yang ketiga itu adalah terminal cash flow, gitu ya. Aliran kas yang diterima sebagai habisnya umur ekonomi suatu proyek seperti nilai residu dan modal kerja yang digunakan, gitu. Nah, dari ketiga macam cash flow ini semuanya kita lakukan pencatatan, kita masukkan ke dalam pembukuan sehingga kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih aktivitas keuangan yang kita lakukan, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya financial performance indicator. Ada dari aspek likuiditas, kemudian dari asset manajemennya, ada dari yang namanya debt management, gitu ya, ada yang namanya profitability. Ini ada rumusnya seperti ini, gitu ya. Jadi silahkan nanti dibaca-baca lagi tentang financial performance indicator ini, gitu ya. Nanti dalam kesempatan lain mungkin kita akan jelaskan satu persatu, gitu ya. Nah, ini definisinya mengenai yang tadi, kinerja keuangan. Ini biasanya sih digunakan untuk aktivitas bisnis yang lanjutan ya. Aktivitas bisnis yang lanjutan biasanya adalah informasi yang diminta oleh investor ya. Sebelum mereka menanamkan saham pada suatu bisnis, mereka akan minta ukuran ataupun informasi-informasi yang tadi gitu ya, tentang performance indikator tadi gitu ya. Jadi ini biasanya kalau untuk startup ataupun usaha yang baru dilakukan sih ini nggak sampai pengukuran seperti ini gitu ya. Tapi ini perlu juga kita ketahui barangkali nanti setelah usaha kita step levelnya sudah naik ya kita harus melakukan penghitungan ini gitu ya. Jadi ini merupakan tahap lanjutan, analisis lanjutan dalam pengelolaan keuangan sebagai informasi untuk pihak eksternal. Nah, berikutnya adalah ini yang perlu kita pelajari gitu ya, yang perlu kita ketahui itu adalah financial feasibility analysis. Financial feasibility analysis itu adalah sebuah kelayakan bisnis yang dilakukan untuk mengukur detail sebuah perencanaan yang kita lakukan. Teman-teman kan sebentar lagi nih akan diminta business plan project-nya ya. Nah, dari business plan project itu kan ada unsur keuangan yang dimasukkan. Nah, untuk mengukur bisnis plan kalian itu layak atau tidak, kita bisa gunakan yang namanya analisis kelayakan bisnis seperti ini, ya. Ini ada beberapa metode yang digunakan untuk menilai kelayakan bisnis. Yang pertama ada accounting rate of return, yang kegunaannya adalah mengukur tingkat persentase keuntungan seluruh investasi yang telah kita keluarkan. Yang kedua ada payback period, mengukur waktu break even point. Yang ketiga ada net present value, untuk mengukur untung atau ruginya investasi yang kita lakukan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada internal rate of return, untuk mengukur besaran return of investment. Dan yang kelima ada yang namanya profitability index gitu ya, untuk membandingkan besaran cash flow dengan investasi yang kita lakukan. Oke, nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali sebelum kita melakukan feasibility study, kita harus menghitung perkiraan operasional cash flow gitu ya. Contoh misalkan kita punya rencana untuk 5 tahun. Rencana untuk 5 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, dan tahun kelima. Misalkan baru rencana, ini bisa dilakukan ataupun pada aktivitas bisnis yang sudah berjalan, misalkan dalam beberapa tahun terakhir, kita juga bisa lakukan yang namanya feasibility analysis gitu ya, untuk mengetahui gimana sih yang namanya performa bisnis kita dari segi keuangan udah bagus apa belum gitu ya. Nah, menghitung perkiraan operasional cash flow ini,
kita harus masukkan beberapa variabel. Dari variabel penjualan, kemudian biaya variabel, yang tadi ada fixed cost, ada variable cost, kemudian kita masukkan juga yang namanya pajak ya. Kita masukkan yang namanya pajak sehingga kita nanti bisa menghitung earning before tax dan earning after tax gitu ya. Ada pajak setelah ada laba sebelum penjualan, ada laba sebelum pajak, maaf ya saya ulangi. Ada laba sebelum pajak dan ada laba setelah pajak. Nah, penghitungannya seperti ini teman-teman. Misalkan dalam tahun pertama penjualannya kita catatkan ataupun kita proyeksikan sebesar 400.000 gitu ya, ada 400. Kemudian dari sana tercatat biaya variabelnya sebesar 160 dan biaya tetapnya fixed cost-nya adalah 20.000. Nah, di sini kita juga jangan lupa memasukkan yang namanya penyusutan, karena yang namanya penyusutan itu kan biayanya tetap ya. Selalu ada yang namanya biaya penyusutan. Nah, dari biaya-biaya ini kita jumlahkan sehingga diperoleh yang namanya total biaya 280 nih. Nah, dari sini selanjutnya kita hitung yang namanya laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak. Penjualan tadi 400 dikurangi dengan 280 sehingga diperoleh laba sebelum pajaknya adalah 120. Kita asumsikan pajak yang kita kenakan pada penghasilan usaha kita adalah 30%. Jadi kita kurangi lagi 36. Jadi diperoleh laba setelah pajak itu adalah 84. Nah, untuk menghitung cash flow jangan lupa tadi penyusutannya sudah kita masukkan sebagai pengurang. Nah, kita masukkan lagi di sini yang namanya penyusutan sebagai penambah karena itu kan untuk catatan cash flow kita, aktivitas cash flow kita. Tambahkan 100. Jadi cash flow pada tahun pertama itu adalah 184. Kemudian tahun kedua juga sama, lakukan perhitungan yang sama, lakukan yang namanya penghitungan laba sebelum pajak dan laba setelah pajak, kemudian diperoleh namanya cash flow. Tahun ketiga, 4, dan 5 itu sama ya. Nah, analisis yang pertama yang kita lakukan itu adalah menghitung accounting rate of return. Nah, melalui feasibility analysis yang ini kita dapat mengukur persentase keuntungan seluruh investasi yang kita telah lakukan. Nah, caranya adalah rumusnya ARR ini adalah rata-rata earning after tax dibagi dengan rata-rata investasi. Nah, kita masukkan nih rata-rata earning after tax-nya. Tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dari sini ya. 84, 105, 126, 147, 168. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi 5 karena kita butuh rata-ratanya di sini. Kemudian investasi yang kita lakukan. Misalkan investasi yang kita lakukan itu ada 2 kali, ada 750 dan 150. Kita ambil rata-ratanya, kita bagi 2. Kemudian kita kalikan 100 sehingga kita dapat perhitungan dari ARR adalah 28%. Nah, dari angka 28% ini bisa kita simpulkan karena tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 18%, maka menurut metode ini investasi ini layak untuk dijalankan. Karena tadi misalkan dalam bisnis plan-nya keuntungan diharapkannya misalkan 18%, tapi dari penghitungan ARR ini ada 28%. Ini lebih dari 18% sehingga layak untuk dijalankan. Nah, ini adalah analisis yang pertama. Analisis yang kedua itu adalah payback period. Payback period ini digunakan untuk mengukur waktu break even point, kapan modal akan kembali, berapa lama modal akan kembali, dan berapa modal akan kembali setelah usaha kita lakukan berapa tahun. Nah, cara penghitungannya dengan menggunakan rumus seperti ini. Investasi dibagi dengan cash flow dikali dengan 1 tahun. Contoh, misalkan kita ambil contoh, investasi yang kita lakukan sebesar 750.000 gitu ya. Dari cash flow-nya kita dapat tahun pertama itu adalah 184 ya. Nah, ini angka-angka ini masih diperoleh dari tadi penghitungan operational cash flow. Ini cash flow tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Modal ataupun investasi yang kita keluarkan pada saat pertama kali ini adalah 750.000.
kita kurangi dengan cara ke bawah gitu ya, akumulasi ke bawah. Cash flow tahun pertama 184, cash flow kedua 205, cash flow ketiga 226, dan barulah di cash flow tahun keempat ini ternyata sudah nutup nih, sudah lebih dari 750.000 gitu. Jadi payback periodnya kita hitung nih, tadi kan tahun ketiga nih udah nutup nih, tapi masih ada lebihan. Nah, lebihannya itu nanti kita akumulasikan ke dalam ukuran tahun, sehingga payback periodnya rumusnya adalah 3 tahun plus 135.000 selisihnya ya, dibagi dengan 247.000 sehingga diperoleh 3,55 tahun. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan penghitungan payback period tersebut, jika target kembalinya investasi tersebut dicatatkan 4 tahun, maka investasi ini layak karena payback periodnya lebih kecil dibandingkan dengan target kembalinya investasi. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah menghitung net present value. Gitu ya. Net present value ini rumusnya adalah total value cash flow dikurangi dengan present value of investment. Di sini ada yang namanya unsur discount factor. Rumusnya adalah seperti ini. Gitu ya. Discount factor rumusnya seperti ini, ataupun ini bisa diinterpretasikan sebagai tingkat keuntungan yang kita harapkan berapa persen sih? Gitu ya, minimalnya 18%. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, penghitungan net present value-nya bisa kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Kita masukkan cash flow tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian discount factor-nya kita hitung dengan rumus ini. Jadi net present value-nya gitu ya, bisa kita kalikan cash flow dikali discount factor-nya. 184 dikali 0,87 diperoleh 155 sekian. Kita lakukan sampai dengan tahun kelima sehingga kita mendapatkan total present value-nya. Total present value-nya adalah 794. Sementara present value of investment-nya tadi kan kita menanamkan investasinya sebesar 750 ya. Sehingga di sana didapatkan selisih ada 44 sekian. Nah, jadi berdasarkan penghitungan net present value dengan menggunakan tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 18%, ternyata diperoleh net present value sebesar 44 sekian. Artinya dengan NPV yang positif, maka proyek investasi ini layak untuk dilaksanakan. Oke. Berikutnya tentang internal rate of return. Ini digunakan untuk mengukur besaran pengembalian dari investasi. Nah, di sini ada dua asumsi nih, teman-teman. Kalau tadi menggunakan asumsi yang 18% itu adalah minimalnya. Kemudian di sini ada asumsi yang kita menginginkan keuntungan maksimalnya berapa persen, misalkan 24%. Gitu ya. Jadi hampir sama dengan mengukur net present value gitu ya. Internal rate of return juga kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Kalau tadi yang net present value berdasarkan R-nya yang terendah gitu ya, ini kita masukkan R yang tertinggi. Karena R yang terendah kan kita sudah hitung dalam net present value. Ini sama gitu ya. Ini hasil penghitungan dari rumusnya, sama seperti tadi menghitung discount factor, hanya saja ini 24%. Untuk mengukur present value-nya kita tinggal kalikan saja nih, teman-teman. Cash flow tahun pertama dikalikan diskon factor tahun pertama sebesar 24%, itu hasilnya berapa, sehingga nanti diperoleh total present value of cash flow-nya adalah 681. Sementara present value-nya tadi kan 750 ya, sehingga ada selisih 68 sekian, negatif 68 sekian. Nah, dari sini baru kita masukkan ke dalam rumus internal rate of return, di mana rumusnya itu adalah rate of return yang rendah gitu ya, ditambah dengan net present value yang 18% dibagi total present value yang 18% dikurangi total present value yang 24%. Sehingga ketika kita masukkan angka-angkanya adalah seperti ini, IRR sama dengan 18% ditambah 44 sekian. Ini dari net present value yang 18% tadi yang di awal ya.
yang di sini. Nah, ini 44490. Kemudian dibagi 794. 794 itu adalah di total present value yang kita hitung 18%. Nah, ini 794 ya. Dikurangi 681. Nah, total present value yang 24%. Kemudian dikalikan selisih persentase yang kita harapkan. 24% dikurangi 18%, sehingga diperoleh 20,35%. Karena IRR diperoleh lebih besar dari tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Gitu ya, tadi kan minimalnya adalah 18%, tapi ini ternyata dengan menggunakan asumsi terendah dan tertinggi, rata-ratanya ada di 20,35, berarti layak untuk dijalankan. Nah, kemudian yang terakhir ini teman-teman adalah mengukur profitability index ya. Tujuannya adalah untuk membandingkan besaran cash flow dengan investasi. Nah, dari sini profitability index ini bisa kita ukur dengan membagi present value of cash flow dibagi dengan investasi. Nah, present value of cash flow-nya tadi kita peroleh angkanya adalah 794, kemudian investasinya adalah 750, sehingga hasilnya adalah 1,06. Karena profitability index-nya lebih besar dari 1, maka proyek tersebut layak untuk dilakukan. Oke, nah itu adalah 5 metode untuk mengukur kelayakan bisnis dari yang kita lakukan, gitu ya. Apakah sudah bagus ataupun belum bagus, sehingga kita bisa menentukan strategi-strategi ke depannya. Oke, nah teman-teman, ini adalah akhir slide dari minggu kita yang mempelajari tentang mengelola keuangan dalam aktivitas usaha. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam video ataupun presentasi ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Kemudian tolong tambah informasi dari referensi-referensi lain gitu ya. Akses juga e-learningnya supaya mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai video penunjang dalam aktivitas belajar tentang mengelola keuangan dalam aktivitas bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.